Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sukiyanti dari SMK Negeri 8 Malang, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1.a.8. Tak lupa, kami haturkan banyak terima kasih kepada guru-guru hebat kami, Bu Retna Irawati MPD selaku fasilitator pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 dan Bu Winanjar SPD selaku pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran: peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu mendapatkan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul? Murid dalam pandangan saya sebelum mempelajari modul, yang pertama, murid saya anggap sebagai kertas putih dan objek pendidikan. Yang kedua, terkadang di dalam proses pembelajaran saya sering memarahi anak dan berlaku tidak sabar. Yang ketiga, di dalam proses pembelajaran saya sering Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul, seringnya yang saya lakukan di kelas adalah melakukan pembelajaran tidak secara menyeluruh karena hanya memiliki target untuk menyelesaikan target materi yang terdapat pada kurikulum. Yang keempat, terkadang di dalam proses pembelajaran saya mengajar dengan perintah, paksaan, dan hukuman. Untuk lebih detailnya dapat saya paparkan pada slide berikut ini. Murid dalam pembelajaran sebelum memahami modul. Murid hanya saya anggap sebagai objek pendidikan, seperti kertas putih yang tidak tahu menau apapun dan belum memfasilitasi serta menuntun. Yang ketiga, terkadang saya bersikap tidak sabar, tidak ramah, dan memarahi anak jika anak belum mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tepat waktu. Yang keempat, terkadang saya di dalam proses mengajar dengan menggunakan paksaan, hukuman, dan perintah. Dan yang kelima, tujuan pendidikan yang ada di dalam pemikiran saya adalah bagaimana saya mampu menghantarkan anak-anak memiliki kecerdasan dari segi pengetahuan dan anak-anak untuk siap bekerja. Jadi hanya terbatas pada menyelesaikan target kurikulum. Saya menyadari kesalahan saya selama ini bahwa peserta didik atau anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tidak mengetahui apapun, sehingga peran saya sebagai seorang guru lebih dominan dibandingkan dengan murid. Yang kedua, saya juga menyadari kesalahan saya selama ini yang menuntut setiap anak untuk mampu mengumpulkan tugas yang saya berikan dengan tepat waktu secara bersama-sama dan sering menyampaikan untuk lebih tekun dan terkadang memarahi anak yang tugasnya masih banyak yang kosong. Padahal pendidikan itu sifatnya hanya menuntun anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya, mendekati sang anak dengan hati yang suci, bukan untuk meminta suatu hak atau memarahinya. Karena setiap anak berbeda dan istimewa yang juga harus diperlakukan secara berbeda pula. Sebagaimana seorang petani tidak mungkin akan memperlakukan tanaman padinya sama dengan tanaman jagungnya.
Yang ketiga, sebelum mempelajari modul, terkadang saya sering lupa bahwa tujuan pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer ilmu dan menuntaskan materi ajar, tapi tujuan pendidikan yang tertinggi itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Materi dapat anak-anak peroleh lewat mana saja. Bahkan Mbah Google barangkali jauh lebih pintar dari apapun. Tapi budi pekerti dan berakhlakul karimah itu yang tidak dapat diajarkan oleh Google. Sehingga seorang pendidik di sini dituntut untuk bisa menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantara dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang keempat, sebelum mempelajari modul, saya juga berpandangan bahwa pendidikan itu hanya bisa dilakukan di dalam ruangan kelas. Siswa duduk tertib diam, mendengarkan, dan tatkala anak-anak diam dan tertib, saya berpandangan bahwa saya telah berhasil mengelola pembelajaran pada hari itu dengan baik. Padahal pembelajaran pun juga bisa dilakukan di luar kelas dan sambil bermain. Karena kodrat anak itu adalah bermain. Bermain, ice breaking juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Sehingga anak-anak akan lebih bahagia, semangat dalam mengekspor ilmu, sehingga mereka lahir dan batinnya merdeka. Kesimpulan dan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan yang pertama adalah menerapkan metode Among. Sebagai seorang pendidik, saya akan selalu berusaha untuk berbakti dalam membimbing anak didik semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Dengan penuh cinta kasih sayang, mendidik, mengajar sepanjang waktu dengan penuh kasih sayang yang tak terbatas, bukan dengan perintah, paksaan, dan hukuman. Yang akan saya terapkan berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang lebih menuntun, yakni dengan menghadirkan pembelajaran yang lebih menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya secara lahir dan batin, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas saya adalah pembelajaran secara menyeluruh, yakni melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, mencakup aspek pikiran atau kognitif atau cipta, mencakup perasaan, emosi atau rasa, dan mencakup kemauan, kehendak, karya, dan tenaga perilaku karya atau bakti atau raga. Dan yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran kelas saya adalah saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akan berusaha untuk senantiasa menjadi guru yang sabar, ramah, selalu mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga saya dan anak-anak dalam satu keharmonisan orientasi agar tidak menimbulkan suasana konflik. Dan yang akan saya terapkan berikutnya di dalam kelas adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang menuntun abad ke-21, yakni pembelajaran yang selalu melakukan kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir, yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran kelas saya adalah saya akan menerapkan trilogi pendidikan Dewantara dalam jiwa dan kepribadian saya, yakni Ingarso Sung Tulodo, Ingmatyo Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Demikian pemaparan
Dan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelum saya mempelajari modul dan setelah mempelajari modul, dapat saya simpulkan bahwa sebelum mempelajari modul, siswa itu sebagai objek pendidikan, dan setelah mempelajari modul, maka saya memperlakukan siswa di dalam kelas itu sebagai subjek pendidikan, di mana peran saya di sini adalah sebagai fasilitator belajar anak untuk menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, sebelum mempelajari modul, di dalam proses pembelajaran, maka orientasi saya melakukan pembelajaran itu lebih untuk sekedar menyelesaikan target materi kurikulum saja. Kemudian setelah mempelajari modul, maka saya menerapkan pembelajaran secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek psikomotoriknya. Kemudian sebelum mempelajari modul, saya terkadang sering memarahi anak dan bersifat tidak sabar. Dan setelah mempelajari modul, maka saya kemudian menerapkan metode Among di dalam pembelajaran kelas saya, yakni menerapkan metode asah, asih, asuh di dalam mendampingi anak belajar di kelas. Yang keempat, sebelum mempelajari modul, saya terkadang mengajar dengan penuh perintah, paksaan, dan hukuman. Dan setelah mempelajari modul, maka yang saya terapkan dalam pembelajaran saya adalah saya lebih melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak, bahwasanya setiap anak adalah unik dan istimewa, dan mengajar anak sesuai dengan kodrat anak, yakni bermain dan merdeka. Sehingga setelah saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas saya, maka anak-anak insya Allah akan dapat menjadi anak-anak yang dapat mencapai tujuan pembelajaran, yakni selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, serta anak-anak dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian pemaparan saya. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan secara luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.